Halo, perkenalkan nama saya Teofilus Gabriel, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Riau. Baiklah, berikut merupakan menjadi bukti ujian akhir semester 5 dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain SOS MSI. Pertanyaan pertama yaitu menurut Anda, seberapa penting pengawasan dalam pembangunan? Kemukakan pendapat Anda. Baiklah, pengawasan merupakan menjadi faktor penentu dalam suatu keberhasilan pembangunan, karena pengawasan merupakan proses menjaga agar kegiatan terarah menuju tujuan sesuai rencana, dan bila ada penyimpangan akan ada tindakan koreksi. Mungkin bukan sebuah hukuman, tapi menjadi koreksi untuk perbaikan. Contohnya, pengawasan yang berasal dari internal, yaitu dari dalam. Seperti pimpinan yang menemukan penyimpangan akan melakukan perbaikan, seperti pengawasan Pemda, kemudian dilakukan pengawasan oleh inspektorat, dan kemudian dari dalam pembangunan tersebut dilakukan auditor oleh anggota lembaga. Kemudian dari pengawasan dari luar itu contohnya Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara yang diperintahkan oleh Presiden jika terjadinya suatu kecurigaan atau suatu kesalahan. Kemudian perintah Presiden untuk memanggil BPK untuk bertindak kepada Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Jadi pengawasan itu sangat penting dalam pembangunan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan, bukan menghukum tapi untuk mengkoreksi agar kembali ke jalan yang benar sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan. Kemudian pengawasan tersebut yang kedua adalah untuk hasil berdaya guna, sehingga pengawasan adalah yang paling terpenting untuk faktor penentu keberhasilan suatu pembangunan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, jelaskan tren pengawasan pada gambar berikut. Yang pertama, controlling leadership mindset, mengontrol kepemimpinan, pola pikir. Para kepemimpinan harus mengendalikan melalui pola pikir. Pengendalian tersebut harus mencerminkan kekuatan metodologis dan analitis dan secara aktif berkontribusi pada model bisnis masa depan. Model kepemimpinan pengendalian modern semakin banyak diperkenalkan untuk berhasil memimpin tim pengendalian di dunia VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Pola pikir berorientasi masa depan yang menciptakan kepercayaan di antara karyawan yang mengendalikan berkontribusi khususnya pada hal ini. Lanjut yang kedua, Agile Controlling, Objectiveness, and Key Results. Kontrol agile atau tangkas, objektif, dan berorientasi hasil. Perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha keras. Namun transformasi yang berhasil juga membutuhkan sistem kontrol yang memadai untuk membutuhkan kontribusi nilai transformasi menjadi transparan dan membenarkannya. Objek dan hasil utama atau yang berorientasi hasil menjadi semakin populer. Pergerakan yang kuat dalam implementasi tersebut dapat dilihat pada perbankan, perusahaan asuransi, dan industri farmasi. Yang ketiga, controlling transformation, data-driven performance management. Mengontrol transformasi, manajemen kinerja berbasis data. Para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan pengendalian akhirnya ingin memanfaatkan potensi data besar atau big data dengan lebih baik untuk keputusan operasional dan strategis yang berkembang menjadi manajemen kinerja berbasis data. Pengontrol harus memastikan bahwa data internal dan eksternal terintegrasi lebih erat dalam keputusan bisnis, sehingga ini membutuhkan kepercayaan pada algoritma yang mendasari pada model pemikiran. Lanjut yang keempat, Function Controlling, Supply Chain Controlling. Pengendalian fungsional, pengendalian rantai pasokan. Maksudnya di sini adalah model biaya rantai pasokan harus disesuaikan dengan banyaknya industri. Tidak hanya biaya yang menjadi faktor keberhasilan dalam pengadaan, keamanan rantai pasokan dan jarak tempuh yang panjang ataupun pendek juga semakin harus difokuskan. Lanjut yang kelima, Sustainability Controlling, Product Life Cycle Assessment. Pengendalian keberlanjutan, penilaian siklus hidup produk. Aktivitas perusahaan sehubungan dengan dampak terhadap lingkungan atau krisis iklim yang terjadi sekarang harus menjadi difokuskan. Siklus hidup suatu produk harus dimulai dengan pengadaan bahan baku hingga daur ulang dan pembuangan produk. Dengan bantuan penilaian siklus hidup, perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan tujuan ekologis dapat didukung. Lanjut yang keenam, Controlling Instrument, Customer Lifetime Value.
mengontrol instrumen penilaian pelanggan seumur hidup. Penilaian pelanggan menjadi semakin penting dalam hal instrumen pengendalian. Kelangsungan ekonomi produk selama siklus hidup di bawah pengaruh potensi cross-selling up dan upselling menjadi tolak ukur implementasi. Pengendalian harus lebih mempertimbangkan pengalaman pelanggan saat melakukan evaluasi produk. Dengan demikian, pemahaman tentang perjalanan pelanggan bergerak ke arah perspektif pengendalian. Lanjut yang ketujuh, digital controlling, consent nonsense analysis atau pengendalian digital, analisis biaya manfaat. Dalam pengendalian, keterampilan eksplorasi semakin dibutuhkan untuk menggambarkan biaya dan manfaat proyek digital secara realistis. Pengendalian digital menuntut karyawan dalam pengendalian untuk mau berubah. Dan yang kedelapan, yaitu yang terakhir, controlling competence model, atau disebut dengan mengontrol kompetensi, modal kompetensi. Proyek transformasi yang menjadikan seringkali gagal karena kurangnya keterampilan yang melampaui keahlian pengendalian klasik atau controlling klasik. Model kompetensi pengendalian di perusahaan masih kurang memperhatikan topik kelincahan, transformasi digital, ilmu data, keberlanjutan, dan agility. Dan disinilah kita harus memulai dengan mengejar ketertinggalan trending controlling di tahun 2022. Sekian dari saya, Theophilus Gabriel. Terima kasih.